Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wabad. Kita lanjutkan pelajaran sharaf kita dari kitab As-Sarfut Ta'limi wa Tatbiq fil Qur'anil Karim li Fadilatit Duktur Mahmud Sulaiman Yaqut hafizahullah taala. Taib. Nahnul an fi safha arba'ah wa mi'ah di halaman 104. Bagi yang pakai PDF silakan buka di halaman 104. Kita masuk ke bab baru, pembahasan tentang isnadul af'ali ila dhamair. Isnad artinya penyandaran. Nah, karena sanad artinya sandaran. Ketika kita menyampaikan suatu berita, maka kita butuh adanya pendukung, ya. Butuh adanya dalil, penguat. Maka misalkan Damanik mengatakan, "Ikhwah, besok libur." Nah, kita tanya kepada Damanik, ya, mana sanad antum? Maksudnya apa sandarannya sampai antum mengatakan besok itu libur? Dapat berita dari mana? Maka Damanik mengatakan, tadi saya ketemu sama Ustaz Sofyan. Nah, ini berarti ada sanadnya seperti itu. Oke. Baik. Maka isnad, ya, ketika Damanik mengatakan tadi saya mendengar dari Ustaz Sofyan, itu namanya, ya, Damanik sedang melakukan isnad, menyandarkan kabar kepada seseorang. Maka fiil juga bisa disandarkan kepada domir. Apa itu domir? Kata ganti, ya. Sebagaimana kita tahu bosnya yang namanya fiil atau kata kerja mustahil akan terjadi tanpa adanya pelaku, ya. Dan pelaku itu bisa kita gunakan domir. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan domir. Baik, qala al-mu'allif di sini qabla dukhuli fil hadithi an isnadil af'al ila dhamair. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan pembicaraan tentang penyandaran fiil kepada domir, ya, natawaqqafu amama ba'din nuqat. Ya, kita akan berhenti sebentar untuk memperhatikan beberapa poin. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, kata penulis di sini. La'allaha tusa'idu fi tawdihi hadal isnad wa ta'arrufi alaihi. Ya, semoga beberapa poin ini membantu kita memahami apa yang disebut dengan isnad atau penyandaran. Poin yang pertama, waradat iddatu ma'anin lil fi'li asnada fil ma'ajimil lughawiyah. Kata asnada yusnidu di dalam kamus-kamus bahasa memiliki beberapa makna. Ya, min bainiha qauliha. Di antara makna asnada itu adalah asnada ilaihi isnadan, bimana rokana ilaihi wa tamada alaihi wattaka'a, artinya bersandar. Rokana, i'tamada, ittaka'a itu semua artinya bersandar. Ya, ana sekarang duduk bersandar ke dinding. Nah, ini namanya ittika, julusul ittika. Muttaqiun artinya orang yang bersandar, muttaqiun. Baik. Jadi makna asnada yang pertama adalah bersandar atau menyandarkan. Kemudian makna yang kedua, ya, dari makna asnada adalah asnada ilaihi amrohu, bagaimana wakalahu, mewakilkan. Ya, jadi mewakilkan. Jadi wakala al-amr artinya mentaukil. Pernah dengar istilah taukil? Taukil itu artinya kita memberikan hak kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Wikalah istilahnya. Apa bahasa kita? Misalkan Anda ingin ambil ijazah ke kampus, Anda bikin surat, ya, surat keterangan, Anda kasih ke Zul, ya, Zul sebagai perwakilan. Ya, surat apa istilahnya kalau bahasa kita? Ya, surat? Bukan. Apa? Ada istilah lainnya. Jadi dia memberikan izin. Surat pengantar kan, ya kurang tepat, ya kurang. Kita nggak bisa hadir ke suatu tempat, ya, untuk melakukan sesuatu. Apa istilahnya? Istilahnya pokoknya kayak surat izin begitu, ya. Ya, jadi wakala itu namanya, wakalal amr.
Jadi anak tidak bisa hadir ngajar misalkan, ya, anak tugaskan Zul untuk gantikan anak. Nah sekarang biar Zul ini diterima sama para santri, anak tulis surat, ya, surat pengangkatan Zul menjadi pengganti anak. Paham ya? Ya, kurang lebih fungsinya seperti tanda bukti begitu. Ya. Nah, itu namanya taukil, ya, wikalah istilah bahasa Arab. Nah, itu makna dari asnada yang kedua. Dan yang ketiga, asnadal haditha ila qailihi. Ya. Kemudian kalau kita katakan asnadal hadis, apa arti al hadis? Itu qaul, ucapan, ya. Berarti artinya menyandarkan perkataan kepada orang yang mengucapkannya, kepada penuturnya, ya, kepada penuturnya. Ketika antum mengatakan qalan nabiyyu, nah itu namanya antum sedang mengisnadkan ucapan kepada nabi. Rafa'ahu, mengangkat ucapan itu kepada nabi dan menasabkan perkataan itu kepada Nabi SAW. Makanya salah satu di antara adab dalam membaca hadis-hadis dhaif adalah jangan mengatakan qalan nabi. Paham ya? Antum katakan apa? Qila, dikatakan. Paham ya? Jadi hadis-hadis dhaif, ya, yang derajat kedhaifannya tidak terlalu parah, itu masih boleh diriwayatkan. Ya, masih boleh diriwayatkan dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah tidak boleh menisbatkan ucapan tersebut kepada Nabi. Jangan katakan qalan Nabi di situ atau qala Rasulullah, katakan qila. Ya, karena hadisnya dhaif. Beda kalau hadisnya dhaifnya dhaif yang parah, ya. Kalau dhaif yang parah tidak boleh mau katakan qala qila, tidak boleh. Baik. Kemudian makna yang poin yang kedua, itu 3 makna dari asnada yusnidu, ya, menyandarkan, mewakilkan dan menisbatkan. Mana yang kedua, poin yang kedua adalah al makna al istilahi lil isnad inda ulama'in nahwi. Apa makna isnad secara istilah menurut ulama-ulama nahwu? Kalau ulama nahwu ditanya apa itu isnad, nah, jawabannya apa? Jawaban mereka adalah dhammu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufidu ma'nan taman. Ya, dhammu artinya, ya, menggabungkan suatu kata kepada kata yang lain ala wajhin, ya, dengan tujuan untuk agar dia memiliki maknan taman, memiliki makna yang sempurna. Jadi kalau satu kata doang berdiri sendiri, dia tidak akan punya makna tam. Dia akan memiliki makna tam sampai disandarkan kepada kata-kata yang lainnya. Wa min amthilati dzalika annal jumlata asy-syamsu musyriqatun. Contohnya misalkan asy-syamsu musyriqatun. Ini berapa kata? 2 kata. Asy-syamsu mubtada, musyriqatun khabar. Sempurna apa tidak maknanya di sini? Sempurna. Ya, tadullu ala maknan tam. Walakin kalimatu asyam musyriqah wahdaha la tadullu ala hadal makna tam. Tapi kalau antum lihat secara satu persatu, asyamsu doang, ya, kata asyamsu doang ini nggak ada maknanya, nggak sempurna maknanya. Ada maknanya tapi dia nggak sempurna. Ya. Atau kata musyriqatun doang itu ada maknanya tapi tidak tam. Paham ya? Maka dia akan menjadi tam kalau kata yang ini digandengkan dengan kata yang ini. Ya. Asyamsu musyriqatun. Kalau asyamsu doang atau musyriqatun doang, maka maknanya tidak tam. Wadih benar? Ya, masalan contoh yang kedua, jaa Khalidun. Ya, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ini maknanya tam, sempurna. Tapi kalau untuk mengatakan jaa doang, nggak tam dia. Atau Khalid doang, nggak tam dia. Ya. Makanya ketika ada yang bertanya kepada antum, ya akhi, apa harokat Muhammadun? Apa harokat Muhammad? Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin? Jawaban antum apa? Hah? Kalau ada yang bertanya kepada antum, apa harokat Muhammad? Bebas. Ya, nggak bisa dan menjawab kan? Ya, kenapa nggak bisa menjawab? Nah, karena dia belum tam, belum sempurna maknanya Muhammad itu. Dia akan sempurna maknanya kalau dimasukkan ke dalam kalimat, kalau dia digandeng dengan kata-kata yang lain. Nah, kalau ada yang bertanya apa harokat Muhammad, ya buat dulu kalimatnya apa gitu. Ja'a Muhammad atau ra'aitu Muhammad atau marartu bi Muhammad.
Ya tergantung gimana posisinya. Kalau antum katakan ja'a Muhammad ya harokatnya dhamma. Kalau antum katakan ra'aitu Muhammad ya harokatnya fathah. Kalau antum tambahkan huruf jar di depannya ya harokatnya kasroh. Baik. Makanya tidak bisa kita tentukan harokatnya karena maknanya tidak tam. Baik. Lidzalika yumkin al-qaul bi anna al-ma'na tam wal jumlah mufidah. Jadi al-ma'na tam itu maksudnya jumlah mufidah, kalimat sempurna. Kalimat dikatakan sempurna kalau maknanya juga sempurna. Ya. Wal jumlatul mufidah allati tansha'u min dhammi kalimatin ila ukhra wallati tu'abbaru amma yusamma bi al-isnad. Jadi untuk bisa membuat al-jumlah al-mufidah itu harus antum menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Misalkan Anda katakan kepada Zul, Zul, bikin jumlah mufidah dari kata sujud. Maka Zul akan mencari kata-kata yang lain selain kata sujud kan? Anda mengatakan amarallahu al-muslimina bis sujud. Nah, jadi Zul akan memilih kata-kata yang lain agar menjadi al-jumlah al-mufidah. Tapi kalau Zul hanya menjawab sujud doang, ya enggak jumlah mufidah namanya kalau cuma satu kata doang. Baik. Kemudian poin yang ketiga yang kita pahami sebelum membahas tentang isnadul af'al ini adalah bahwasanya min alamatil ismil lati asyara ilaiha an-nuhat al-isnadu ilaih. Di antara tanda isim yang telah dijelaskan oleh para ahli nahwu bahwasanya di antara tanda isim adalah al-isnadu ilaih. Apa tuh al-isnad ilaih? Ya, bisa disandarkan kepadanya, bisa dijadikan tempat bersandar. Di antara ciri isim itu adalah bisa dijadikan sebagai tempat bersandar. Wal maqsudu bidzalika an yusnada ilal ismi ma tatimmu bihil faidah. Maksudnya adalah kita menyandarkan kepada isim itu suatu kata yang lain sehingga menjadi sempurnalah faidah atau makna dari kalimat tersebut atau kata tersebut. Wa yakunul musnadu fi'lan au isman au jumlatan. Dan yang disandarkan kepada sesuatu itu, kepada isim itu bisa fi'il atau bisa sama-sama isim atau bisa bahkan jumlah ismi atau fi'liyah. Wal ismu fitil kal hal disebut musnad ilaih. Isim dalam kondisi seperti ini namanya musnad ilaih. Wala yajuzul isnadu ilal fi'li awil harfi. Dan tidak boleh kita menyandarkan kepada fi'il atau kepada huruf. Masalah kita katakan ja'a at-talibu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dia sebagai musnad ilaih. Dalam ilmu balaghah dia namanya musnad ilaih. Kalau dalam ilmu nahwu dia namanya fa'il. Jadi at-talib itu musnad ilaih namanya. Apa arti musnad ilaih? Yang disandarkan kepadanya. Ya. Kenapa talib sebagai musnad ilaih? Nah, karena apa? Pengertian di antara ciri isim adalah apa? Dia bisa dijadikan sebagai tempat bersandar. Di sini kata ja'a itu bersandarnya kepada kata at-talib. Maka at-talib ini adalah isim karena dia bisa digunakan sebagai tempat bersandar. Tidak boleh antum katakan at-talib itu bersandar kepada kata ja'a, nggak bisa. Yang ada adalah kata ja'a ini bersandar kepada at-talib. Jadi kalau kita lihat dari sisi mana yang saling membutuhkan di sini, ya, ja'a itu yang lebih membutuhkan at-talib daripada at-talib kepada ja'a. Makanya kita katakan perbuatan itu tidak akan ada tanpa adanya apa? Pelaku. Paham ya? Ya, ketika antum mengatakan ja'a doang, ya nggak bisa, harus ada kata at-talib. Tapi kalau antum pakai at-talib bisa saja. Ya, at-talib bisa saja karena maknanya ada. Ya, dia isim. Dia bisa dijadikan sebagai tempat bersandar. Ya, maka istilahnya dalam ilmu balaghah ja'a at-talib, at-talib itu musnad ilaih, ja'a itu musnad. Contoh yang lain al-haqqu mahbubun. Al-haqqu mahbubun mubtada khabar. Al-haqqu mubtada mahbubun khabar. Ya, yang di mana yang disandarkan kepada yang mana di sini? Dua-duanya isim di sini. Ya, mahbub itu musnad. Al-haqqu itu musnad ilaih. Jadi mahbub itu artinya yang disandarkan. Al-haqqu itu yang disandarkan kepadanya. Jadi kalau Anda bersandar ke tembok ini, mana musnad dan mana musnad ilaihnya? Musnad itu
Musnad ilaihnya tembok. Ana namanya musnad. Ada ya. Jadi kalau ya, ana katakan ja'at talibu, yang mana ja'a? Ana atau tembok? Ya, ja'at talibu yang mana? Ana atau tembok? Ya. Ya. Tadi tembok apa? Musnad? Musnad ilaih. Berarti dia adalah atau at-talib, ja'anya ana. Ja'a at-talib. Paham? Ja'a at-talib. Kalau al-haqqu mahbubun, yang mana yang al-haqqu? Ana atau tembok? Tembok. Al-haqqu itu tembok, mahbubun ana. Paham ya? Jadi kebalikannya caranya. Kebalikan. Ya. Untuk ingat ini baik-baik ikhwah. Ini akan temukan nanti dalam ilmu balaghah. Ya. Di balaghah temukan, di saraf akan temukan, di nahwu juga temukan ini. Ya, walaupun secara sekilas, tapi yang paling sering dibahas ini di ilmu balaghah. Di balaghah nanti nggak akan dikatakan mubtada khabar fi'il fa'il, dikatakan musnad ilaih. Ya, jadi antum harus bisa bedakan mana musnad ilaih. Baik. Ya, berarti mubtada itu musnad ilaih, khabar itu musnad. Ya. Contohnya misalkan yang ketiga, ana najahtu fil imtihan. Jumlatu najahtu musnad wa dhamir ana musnad ilaih. Ana najahtu. Jadi najahtu ini ya, fi'il dan fa'il kan? Ya, fi mahalli raf'in khabar najahtu. Maka dia sebagai musnad dan ana sebagai musnad ilaihnya. Karena tadi kan ingat mubtada itu musnad ilaih, khabar itu musnad. Maka ana najahtu, mana mubtadanya? Ana. Ya, berarti ana itu sebagai musnad ilaih, kemudian najahtu sebagai musnadnya. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir yang perlu kita pahami berkaitan dengan isnadul af'al adalah hina ta'rifi mustalahid dhamir, yang berkaitan dengan dhamir. Karena kita akan membahas nanti ini tentang isnadul af'al ila dhamair, penyandaran fiil kepada dhamir. Maka perlu kita tahu apa itu dhamir. Setelah kita tahu apa itu isnad, sekarang kita akan melihat apa itu dhamir. Dhamir ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, pengertiannya adalah ma yukna bihi an mutakallim aw mukhatab aw ghaib. Pengertian dari dhamir di pertemuan sebelumnya adalah dhamir sesuatu yang yukna bihi, yang kita kinayahkan dengannya, yang mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Jadi kinayah itu artinya diungkapkan, diwakili. Ya. Jadi bahasa kita dhamir itu adalah suatu kata yang mewakili mutakallim, mukhatab atau ghaib. Jadi bahasa kita makanya dhamir itu adalah kata ganti karena dia menggantikan mutakallim, mukhatab atau ghaib. Pengertian yang kedua dari dhamir adalah ismun jamidun mabniyun yasluhu an yahulla mahallal ismi. Ismun jamidun mabniyun yasluhu an yahulla mahallal ismi. Dhamir itu adalah isim yang jamid. Mana jamid? Ya, baku, dia tidak diambil dari kata yang lain. Dia memang dari sananya sudah begitu. Ya, dia adalah penyusun, bukan yang disusun. Ya, dia adalah zat asli, zat awal. Ya, dia tidak tersusun dari hal-hal yang lain. Ya, maka dinamakan isim jamid. Mabni, yasluh artinya boleh. An yahulla mahallal ismi, untuk menggantikan posisi isim. Ketika Anda mengatakan saya memukul Zaid, kemudian Anda ganti dengan kata ganti atau dengan domir, Anda katakan saya memukul dia. Nah, maka dia ini berarti domir. Kenapa? Karena kata dia ini bisa menggantikan kedudukan isim. Apa isimnya tadi? Zaid. Paham ya? Maka suatu kata yang bisa menggantikan kedudukan isim, itulah disebut dengan domir. Baik. Wa yatimmu isnadul fi'li ila dhamir alladhi yakunu lil mutakallim awil mukhatabi awil ghaib. Maka boleh kita menyandarkan fi'il kepada domir. Ya, entah domirnya itu domir mutakallim, domir mukhatab atau domir ghaib. Wa nuhawilu at-ta'arrufa ala isnadil af'ali bi anwa'iha al-mukhtalifati ila dhamair khilal as-safahatin taliyah. Kita tulis di sini, maka kita akan berusaha sekarang untuk mengenali bagaimana penyandaran fi'il
kepada domir dengan berbagai macam bentuknya yang berbeda-beda dari halaman-halaman berikut ini. Ya. Maka di halaman-halaman selanjutnya barulah kita mulai pembahasan tentang isnadu al-fi'li. Kita mulai dengan isnadu al-fi'li sahihis salim, penyandaran fi'il salim. Ya, nanti kita mulai kemudian fi'il mahmus, kemudian fi'il mudha'af, ya, kemudian baru ke penyandaran fi'il mu'tal, yang mulai dari mu'tal, misal, ajwab, naqis, dan seterusnya. Paham ya? Kalau misalkan sebelumnya kata da'a, ya, antum tahu kata da'a ya. Da'a, ya, kalau domir antum atau domir hum, gimana jadinya? Ya, agak unik kan perubahannya kan ya? Ya, da'a kalau domir hum jadinya da'au, ya, da'au. Ya. Anta jadinya da'auta, anti da'auti. Agak unik perubahannya. Ya, itu akan kita lihat nanti perubahan-perubahannya di pertemuan selanjutnya. Kita mulai dari perubahan yang paling mudah, yaitu fi'il salim. Ya, doroba, ya, anta ya dorobeta, anti dorobeti, tinggal tambahin doang, nggak usah repot karena nggak ada huruf ilahnya. Baik, Allah taala alam, itu insyaallah taala akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar, naktatim biduai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.